Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, insya Allah di video kali ini kita akan sama-sama belajar pada muatan tematik di muatan IPS di materi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mengetahui bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Kemudian siswa mengetahui keragaman budaya di daerah tempat tinggal. Dan yang terakhir, siswa mempunyai sikap saling menghargai terhadap semua perbedaan di lingkungan tempat tinggal. Indonesia dikenal dengan salah satu negara yang sangat beragam. Keragaman bentuk budaya di Indonesia meliputi yang pertama ada keragaman suku bangsa, kemudian keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional, dan ada juga yang disebut dengan keragaman alat musik tradisional. Selain daripada ketujuh ini, Indonesia juga dikenal dengan keragaman beragama ya, karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui untuk saat ini di Indonesia. Semua perbedaan itu sebenarnya sudah tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alaihim qadir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maksudnya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi ini Allah, tujuan Allah menciptakan kita bermacam-macam bangsa, bermacam-macam suku. Tujuannya adalah untuk kita bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu mengenai bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, kurang lebih terdapat 1.300 suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh yang ternyata ada suku Nias dari Sumatera Utara, kemudian ada juga suku Bugis dari Sulawesi, lalu ada suku Asmat dari Papua, dan kita sendiri kita pun berasal dari suku Sunda ya, suku Sunda yang berasal dari daerah Jawa Barat. Itu mengenai keragaman suku bangsa. Lalu ada juga yang disebut keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, contoh bahasa daerah seperti bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian kalau di kita ada yang dikenal dengan bahasa Sunda, ini berasal dari Jawa Barat, dan juga ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Lalu mengenai keragaman rumah adat. Nih, keragaman rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo ini berasal dari daerah Jawa ya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Kalau rumah adat Joglo ini ciri khas yang paling utama terletak pada atapnya yang membentuk seperti limas. Kemudian di depannya itu terdapat 4 tiang ya. Dan semua rumah ini berbahan dasar dari kayu. Lalu selanjutnya ada rumah adat Gadang. Ini berasal dari provinsi Sumatera Barat. Ciri khasnya adalah
atapnya yang membentuk seperti tanduk kerbau. Nah, orang-orang Sumatera Barat meyakini bahwasanya ini menyimbolkan sebagai simbol kemenangan. Lalu ada juga rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan ini hampir menyerupai seperti rumah panggung ya. Kemudian atapnya lebih mirip melengkung seperti perahu, dan atapnya ini biasanya terbuat dari ijuk hitam. Lalu ada juga rumah adat Honai dari Papua. Nah, yang paling mencolok dari bentuk rumah adat ini adalah bentuk atapnya yang menyerupai kubah ya. Ini biasanya terbuat dari ilalang ataupun tumpukan keramik. Itu merupakan keragaman atau contoh keragaman rumah adat di Indonesia. Lalu ada juga keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Contohnya ada tari jaipong yang berasal dari daerah Jawa Barat. Selain jaipong ada juga yang disebut tari merak ya, itu masih berasal dari daerah Jawa Barat. Lalu ada juga tari saman dari Aceh. Kemudian ada juga tari Bali, tari Batak yang berasal dari Bali, dan ada juga tari piring berasal dari Minangkabau. Lalu ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional atau pakaian adat biasanya sering dipakai dalam upacara adat seperti apa? Seperti acara pernikahan ya. Contohnya di sini ada pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Lalu ada juga beskap yang berasal dari Jawa Tengah ya, laki-laki biasanya memakai belangkon. Lalu yang ketiga ada payas, ini dari baju. Dan kalau kita sendiri pakaian adat dari daerah Jawa Barat adalah pangsi dan kebaya. Kalau di sekolah kita biasanya di kita tentu menggunakan pangsi dan kebaya ini. Tujuannya untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keragaman senjata tradisional. Mengenai keragaman senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya ada rencong dari daerah Aceh, lalu ada juga keris dari daerah Jawa. Selanjutnya ada tombak trisula dari Sumatera Selatan. Dan kalau di Jawa Barat ada senjata kujang, ini berasal dari daerah Jawa Barat. Dan yang terakhir ada tentang keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam, ada yang dipukul, ditiup, digesek, dan lain sebagainya. Contohnya seperti tambok, ini berasal dari Aceh. Cara memainkannya dengan dipukul ya. Lalu kalau di kita sendiri di Jawa Barat ada angklung, cara memainkannya ini digoyangkan. Lalu ada juga tifa dari Papua, ini cara memainkannya dipukul. Dan ada kolintang dari Sulawesi Utara, ini juga cara memainkannya dengan dipukul. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keragaman sosial budaya di daerah tempat tinggal. Perbedaan suku dan budaya di lingkungan tempat tinggal mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi di lingkungan tempat tinggal kita pun sebenarnya banyak sekali keragamannya. Ada yang dari luar Jawa Barat. Nah, semua keragaman ini pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Maka kita pun perlu mempunyai sikap untuk saling menghargai perbedaan yang berada di lingkungan kita. Perbedaan tersebut harus kita hargai agar terciptanya kehidupan yang rukun antara sesama warga Indonesia. Nah, mari kita saling menghargai perbedaan dan saling menghormati perbedaan. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.